Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tema 1 subtema 1 dengan mupel bahasa Indonesia. Bunda di sini akan menjelaskan tentang ide pokok dan kalimat utama. Jadi, suatu paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Kita kasih contoh dulu suatu paragraf. Nah, sebelumnya kita pelajari letak kalimat dulu. Letak kalimat utama ada 3. Yang pertama di awal paragraf atau deduktif, lalu di akhir paragraf atau induktif, atau biasanya juga di awal dan di akhir atau disebut paragraf campuran. Jadi ada 3 ya Kak. Kemudian coba Bunda kasih contoh suatu paragraf. Alat gerak ada 2 macam yang biasa disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot. Selain itu ada juga alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah tulang. Mereka saling bekerja sama untuk melakukan gerakan. Dari paragraf tersebut kita bisa menarik kalimat utamanya, yaitu ada di awal paragraf. Alat gerak ada 2 macam yang biasa disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Itu kita cari dari paragraf yang paling penting kalimatnya itu merupakan kalimat utama ya Kak. Dan kalimat yang hanya penjelas itu adalah kalimat-kalimat pengembang. Untuk menentukan kalimat utama, di dalam kalimat utama itu ada yang namanya ide pokok, seperti itu. Jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi paragraf adalah pengembang dari ide pokok. Jika Bunda memberi contoh paragraf seperti itu, yang seperti tadi, maka di dalam paragraf itu ada sebuah kalimat utama. Ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita bisa menarik dari sebuah kalimat utama itu suatu ide pokok. Jadi dari kalimat utama yang ada di awal paragraf tadi, kita bisa menemukan ide pokok. Di sini adalah alat gerak ada 2 macam. Jadi fokus kepada alat gerak. Jadi ketika kita itu mau menemukan suatu ide pokok, baca paragrafnya, cari kalimat utamanya, dan temukan ide pokok pada kalimat utamanya. Kemudian jika kita mau membuat paragraf, maka tinggal dibalik saja. Kita tentukan ide pokoknya, kemudian buat kalimat utamanya, lalu buatlah kalimat pengembang, kemudian jadilah suatu paragraf. Contoh di sini Bunda menentukan ide pokok, otot adalah alat gerak aktif. Kemudian Bunda membuat beberapa kalimat pengembang. Di sini ada 4 kalimat pengembang yang ingin Bunda pakai, seperti yang ada di slide itu. Dan dari kalimat pengembang itu kita gabungkan dengan ide pokok kita yang akan kita buat sebagai kalimat utama dan kalimat pengembang yang untuk menjadi suatu paragraf. Lihat contoh kalimat Bunda yang Bunda susun menjadi 2 paragraf. Yang pertama paragraf deduktif dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang tadi kalimat utamanya di awal ya Kak. Jadi Bunda taruh otot disebut alat gerak aktif, Bunda taruh di awal. Yang paragraf induktif Bunda taruh di akhir kalimat utamanya. Itulah sebabnya otot disebut alat gerak aktif. Dan semuanya itu kalimat pengembangnya sama. Terima kasih ya Kak sudah menonton video ini. Assalamualaikum.